Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Ayu, mahasiswa PG PAUD Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembahasan otak, pendidikan, dan belajar. Pertama yaitu ada hakikat otak, pendidikan, dan belajar. Yang pertama adalah otak. Otak merupakan organ paling rumit yang memiliki banyak bagian dan fungsi spesifik dan berbeda-beda. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brain system. Colin Blackmore, seorang profesor dari Oxford University, mengatakan bahwa otak manusia adalah sebuah mesin yang paling kompleks di jagat raya. Dan kita lanjutkan tentang pendidikan. Menurut Herbart, pendidikan merupakan pembentukan peserta didik kepada yang ingin si pendidik, yang diistilahkan dengan educare, Mr. Kurniadi STH. Dan Ki Hajar Dewantara juga dapat mengartikan bahwa pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani pada anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya, menurut Ki Hajar Dewantara 1962. Dan kita lanjutkan dengan belajar atau disebut dengan istilah learning. Nah, belajar menurut Trianto 2010 adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Dan menurut Dewey dalam Trianto 2009, belajar ini berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, dan merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Sehingga belajar ini dapat diartikan yaitu suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Ini menurut Winkel 1996. Hubungan antara otak, pendidikan, dan belajar. Otak masing-masing individu ini berkembang secara unik, yaitu berkembangnya secara berbeda-beda, dan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitar pada anak. Karena sel-sel otak ini baru pada manusia dapat ditumbuhkan melalui aktivitas fisik dan aktivitas berpikir yang kompleks, sehingga otak manusia didesain secara alamiah untuk belajar. Dan pada pembelajaran yang harus dilakukan pun harus menarik, seperti pembelajaran dengan menumbuhkan inovasi agar tidak menjenuhkan selama proses pembelajaran. Karena pada umur segini anak itu dunianya adalah main. Karena jika kita menampilkan suatu pembelajaran yang monoton, itu akan cenderung membuat anak akan bosan pembelajaran tersebut. Nah, dapat kita artikan juga keterkaitan antara otak dan pendidikan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu pertumbuhan otak pada anak usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Oleh karena itu, stimulasi pada perkembangan otak anak usia dini ini harus menjadi perhatian bagi para pendidik dan calon pendidik, dan juga orang tua dan bakal calon orang tua. Yang kedua yaitu pendekatan perkembangan otak juga sangat dibutuhkan pada seorang pendidik dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini, karena terdapat bagian-bagian otak yang harus dapat dimaksimalkan perkembangannya pada anak, yaitu seperti kegiatan yang dapat meningkatkan perkembangan otak pada sisi kanan dan sisi kirinya, sekaligus dapat mempengaruhi kecerdasan anak, seperti multiple intelligence yang akan memunculkan individual difference, yaitu IQ yang mengukur bagaimana anak dapat menerima pembelajaran dan lainnya. Yang ketiga yaitu otak memengaruhi perbedaan antara individual, karakteristik anak, kebiasaan, serta kemampuan dalam menerima pembelajaran. Yang keempat, otak merupakan pusat berpikir dan kecerdasan yang terus berkembang, karena seiring dengan potensi yang dimiliki oleh anak untuk diasah dan dikembangkan. Yang kelima adalah otak mempunyai fungsi untuk berkomunikasi, dan komunikasi ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembelajaran pada anak usia dini.
Di dalam otak ini terjadi pemrosesan verbal dan pemrosesan nonverbal. Yang keenam yaitu otak mempunyai peranan penting dalam perkembangan berpikir. Proses berpikir yaitu serta perkembangan kognitif pada anak usia dini itu terjadi karena perkembangan kognitif anak ini merupakan kemampuan cara berpikir anak untuk dalam memahami lingkungan sehingga pengetahuan pembelajaran pada anak ini bertambah. Pentingnya otak dalam proses belajar. Perkembangan otak pada anak yang memengaruhi proses belajar dapat dilihat dari setiap aktivitas atau kegiatan belajar yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Nah, jadi bagi seorang pendidik itu kita dapat melihat perkembangan otak pada anak itu dari setiap aktivitas atau kegiatan proses pembelajaran yang kita lakukan pada anak itu. Dapat dilihat dari setiap aktivitasnya maupun kegiatannya karena di situ kita dapat melihat perkembangan otak pada anak tersebut. Dan pada pembelajaran ini juga kita dapat mendapatkan proses pendapat informasi, perubahan dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari belajar yang berdasarkan pengalaman atau latihan yang diperkuat. Dan belajar ini juga terjadi dengan adanya interaksi antara stimulus dan si respon pada anak. Selanjutnya yaitu implementasi dalam proses pembelajaran. Belajar merupakan interaksi antara keadaan internal dan proses kognitif siswa dengan stimulus dari lingkungannya. Jadi untuk dikatakan berhasilnya proses suatu pembelajaran itu, maka cara kerja otak tersebut memunculkan adanya hasil belajar. Dan hasil belajar tersebut terdiri dari informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, keterampilan motorik, dan sikap. Nah, dari strategi kognitif ini mungkin dapat kita katakan yaitu cara berpikirnya anak dalam proses pembelajaran tersebut. Dan keterampilan motorik, misalnya motorik halus, yaitu anak bisa mengecap, memotong, terus menulis, menggambar, membaca, itu dapat dikatakan motorik halus. Sedangkan motorik kasar yaitu anak bisa melempar, menangkap, menendang. Dan selanjutnya itu adalah sikap. Mungkin bisa dikatakan juga dalam proses pembelajaran itu kita dapat menilai setiap individu pada anak dari sikapnya dalam pembelajaran maupun sikap dalam interaksi antara teman sebayanya. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan atau memaksimalkan kinerja otak untuk mengasah otak atau dengan meningkatkan konsentrasi otak. Semakin sering diasah, otak kita akan cenderung lebih tangkap dan menerima informasi. Maksud dari semakin sering diasah yaitu adanya interaksi antara pendidik dan si anak, yaitu setiap hari kita adakannya komunikasi pada anak, terus proses pembelajaran kita pada anak, mulai dari kita mengasahnya yaitu dengan bermain puzzle, yang dimana itu dapat melatih perkembangan kognitif anak, yang dimana anak mulai berpikir cara menyelesaikan atau membuat suatu gambar puzzle itu bisa selesai, membuat masalah pada anak supaya anak bisa berpikir untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu menerapkan kegiatan yang dapat memudahkan anak dalam mengingat. Kegiatan seperti bercerita, menciptakan lagu, atau membuat catatan seperti membuat lakonan, mencipta akronim, mengingatkan secara berkelompok, mengulang dan melatih berulang-ulang. Yang selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa, yaitu kegiatan pembelajaran yang variatif dan interaktif agar siswa dapat terbiasa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam konteks pemberdayaan potensi otak pada siswa. Biasanya kegiatan yang menantang ini seperti belajar di outdoor, yaitu pembelajaran di luar. Karena pembelajaran di outdoor ini dapat menantang bagi anak, karena anak bisa berpikir di sekitar di luar itu
bagaimana cara anak untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah di luar, terus pembelajaran di luar, seperti itu. Selanjutnya adalah penciptaan iklim belajar yang humanis, yaitu melalui berbagai kegiatan seperti pemeliharaan lingkungan sekolah yang nyaman yang melibatkan siswa secara aktif, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang mirip dengan kehidupan nyata seperti dalam bersosialisasi, yaitu melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan hubungan sosial antara warga sekolah yang penuh dengan keramahan, situasi pembelajaran yang demokratis. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, stimulasi lingkungan ini juga sangat diperlukan karena adaptasi otak dengan stimulasi lingkungan ini akan menimbulkan dendrik sporting, yaitu semakin banyak anak diberi stimulus dalam lingkungan, maka anak tersebut akan semakin cerdas. Baiklah, mungkin sekian penjelasan mengenai otak yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.